Oke, kita lanjut ke part 4 ya. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran, ada yang enggak, tapi gak apa-apa, aku mau cerita, oke? Jadi di part 4 ini adalah lanjutan dari part 3. Part 3 sebelumnya kan aku cerita tentang nikmatnya mual-mual. Nah, di part 4 aku pengen banget ceritain tentang pentingnya saling pengertian. Tentunya ini pentingnya saling pengertian sama pasangan kita. Kenapa di part ini aku cerita tentang ini? Karena part 4 setelah mual-mual itu benar-benar menguji kesabaran kita, menguji kesabaran pasangan kita. Di part ini aku pengen kayak ngasih tahu gitu, karena di saat kita mual-mual banyak hal yang berubah dari seorang ibu hamil. Bukan hanya mual-mual sih yang aku rasain, bahkan aku juga ngerasain bahwa aku sangatlah malas, kemudian aku gampang lelah. Mungkin bawaan bayi, mungkin juga emang situasi dan kondisinya gitu. Emang sih aku akuin kalau misalnya kita lagi hamil kita tuh cepet banget capek. Padahal dokter menyarankan kita tuh jangan sampai kecapean, karena masih berisiko untuk kehilangan kalau misalkan kita sampai dengan kecapean gitu. Nah, di part ini aku mau lebih ke cerita bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang baru gitu ya di dalam rumah tangga kita, misalkan ini adalah akan hadirnya seorang bayi. Nah, menurut aku kita udah mulai nih harus komunikasi dengan pasangan kita atau suami kita gitu. Komunikasi ini tujuannya adalah agar supaya kita dan pasangan itu bisa saling memahami kondisi masing-masing. Misal pasangan kita atau suami kita selama ini yang kita siapin segala macamnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, saat kita hamil mungkin kita harus komunikasi bahwa nggak semuanya bisa kita penuhi seperti sebelumnya. Karena apa? Karena emang fisik kita saat itu emang lagi fisik seorang ibu hamil itu nggak sama dengan fisik saat kita belum hamil gitu. Itu pasti berbeda banget. Kemudian juga karena kita masih sering mual-mual, jadi ada makanan-makanan tertentu yang kita kalau baunya aja tuh udah mau muntah dan mual. Itu juga harus dikasih tahu ke suaminya gitu. Kalau emang suaminya tetap mau makan yang baunya nggak bisa kita terima, mungkin makannya mungkin terpisah kayak gitu. Tapi kalau misalnya suaminya mau makan yang kita bisa, dia bisa, nah baru makan bersama. Kayak gitu sih sebenarnya ini intinya tentang komunikasi dan pengertian menurut aku ya. Jadi terlepas dari semua hal, karena bayi ini kan adalah bayi kita gitu, nanti akan jadi anak kita jaganya sama-sama. Aku yakin semua pasangan di luar sana, siapapun itu yang menyayangi istri dan anaknya, pasti akan mengerti situasi dan kondisi kayak gini, dan pasti akan bisa menerima adanya perubahan-perubahan yang terjadi untuk beberapa waktu ke depan gitu. Yang penting tuh dikomunikasiin, jangan sampai miskomunikasi tuh gini. Misal kita nggak pernah ngasih tahu kalau kita nggak bisa bawa bawang, tiba-tiba suami kita makan, kita langsung muntah di depan suami kita. Memang kita lagi hamil, tapi menurut aku secara etika itu nggak baik gitu sih. Itu salah satu contohnya aja sobat. Pasti banyak hal lain lagi, dan yang lebih berpengalaman dari aku mungkin bisa sharing lebih banyak, bisa komentar juga di kolom komentar gitu ya. Nah, nanti aku akan lanjut ke part 5. Aku pengen kasih tahu bahwa di part 5 itu ada 3 hal penting yang harus kita jaga. Oke? Jangan lupa tetap nonton terus videonya. Assalamualaikum.